Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Setio Budianto, mempertanyakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menyatakan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan kasus dugaan suap Harun Masiku. Setio mengatakan KPK sudah mengajukan bukti-bukti dugaan perintangan penyidikan tersebut dan ia yakin bukti-bukti tersebut sudah sangat meyakinkan adanya perintangan penyidikan. Setio mengatakan bunyi pasal 21 dalam Undang-Undang Tipikor secara jelas menyebutkan bahwa seseorang bisa melakukan perintangan penyidikan baik secara langsung atau tidak langsung. Meski demikian, Setio menyatakan bahwa KPK menghargai putusan hakim tersebut. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap Harun Masiku. Selain pidana badan, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman denda 250 juta rupiah. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni 7 tahun penjara. Dalam perkara ini, hakim menyatakan Hasto terbukti bersalah menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum 2017 hingga 2022 Wahyu Setiawan. Hakim menyebutkan bahwa Hasto menyediakan uang suap senilai 400 juta rupiah untuk menyuap Wahyu. Sementara itu, hakim menyatakan dakwaan jaksa KPK bahwa Hasto merintangi penyidikan terhadap kasus Harun Masiku tidak terbukti. Hakim Sunoto menyebutkan fakta persidangan menunjukkan bahwa KPK pada kenyataannya tetap melanjutkan penyidikan kasus Harun Masiku. Hal ini ditunjukkan dengan terbitnya surat perintah dimulainya penyidikan tanggal 9 Januari 2020 yang menetapkan sejumlah tersangka terkait Harun Masiku. Mau mengawut-awut Kongres PDI Perjuangan. Karena itulah pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penasihat hukum yang tadi juga analisis sementara ini logika hukumnya tidak cukup kuat, sehingga tentu saja kami harus mempertimbangkan secara jernih setelah kami menerima putusannya. Kemudian kami akan mempertimbangkan dengan cara yang seksama dan kemudian dengan fakta-fakta hukum untuk terus berjuang di dalam menggugat keadilan itu. Nah, kepada seluruh simpatisan anggota dan kader PDI Perjuangan kami mengucapkan terima kasih. Sejak awal proses ini, ketika bulan Januari 2020 terjadi OTT, itu sudah ada motif politik. Saat itu headline-nya di salah satu majalah yang terkenal, operasi yang gagal. Karena mengapa gagal? Karena yang ditarget adalah saya. Jadi itu di dalam headline salah satu majalah nasional itu menulisnya operasi yang gagal. Karena itulah kepada simpatisan anggota dan kader PDI Perjuangan khususnya dari DPP, DPD, DPC dan seluruh anak ranting PAC hingga Repdem dan Satgas Partai kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Dengan putusan ini kepala saya tegak karena kita terus akan melawan berbagai ketidakadilan itu. Kita akan menggugat keadilan agar cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia betul-betul dapat terwujud. Jadi maju tak gentar, kita tidak boleh menyerah, dan saya akan gunakan setiap waktu, setiap detik sebagai karunia Tuhan di dalam memperjuangkan keadilan bersama dengan seluruh komponen masyarakat yang lain, karena kasus yang dikaitkan dengan saya, teman-teman